kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan Tuhan, Engkau tetap kekuatan kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang peduli dengan kehidupan kami Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, gereja, Engkau Allah yang selalu menopang kami. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Mari Engkau terus beracara Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada setiap dari kami. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mau berikan terus waktu kami selama kami beribadah ini Tuhan. Dari jam 3:30 tadi sampai selesainya. Kami mau konsentrasi Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu yang membentuk kami, yang membarui hidup kami, yang membawa pengharapan baru, yang menyatakan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang berbicara, yang mendengarkan Tuhan. Biar rencana-Mu, biar isi hati-Mu, biar kehendak-Mu boleh tersampaikan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang excited menyambut firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, senang sekali kita boleh kembali bertemu sore hari ini. Dan tema kita bisa ditampilkan, semoga tidak ada kendala. Tema kita di bulan Juli ini adalah keluarga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingat, saudara sekalian ingat, dari minggu pertama bulan Juli bicara keluarga ya, kedua keluarga. Sekarang kita bicara keluarga juga, dan sudah ditentukan temanya oleh gereja, oleh Bapak Gembala. Temanya adalah keluarga yang bersinar, dan teksnya dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Mungkin saudara ada yang bertanya, waduh, saya ini belum berkeluarga gitu ya, atau saya merasa terpanggil untuk hidup sendiri misalnya, seperti, atau keluarga saya sudah tidak lengkap. Tetap saudara, apapun kondisi kita saat ini, tetap kita adalah anggota dari sebuah keluarga ya, entah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Ini adalah firman buat kita, dan mari kita mau berikan waktu perhatian kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca hanya 3 ayat saudara, dan kita sudah sering baca ayat ini, saking familiarnya kita barangkali ya, mungkin kita suka lewatin kalau kita baca. Tapi sore hari ini saya undang kita baca tetap dengan semangat seakan kita belum pernah membacanya. Matius pasal 5 mulai ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ya, yang dirangkum di Matius pasal 5 sampai pasal 7 saudara. Kamu adalah terang dunia, demikian ayat Matius 5 ayat 14. Nah, saya merenungkan saudara, Yesus pernah bilang, akulah terang dunia. Jadi yang terang dunia yang siapa saudara? Yesus atau kita? Ya, jawabannya dua-duanya saudara. Tetapi Yohanes pasal 9 ayat 5, waktu Yesus bilang akulah terang dunia, itu saya kasih 3 titik di depan, itu hanya potongan saudara. Kalimat lengkap dari Yohanes 9 ayat 5 berkata begini saudara. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, jadi Yesus menjadi terang di dunia hanya untuk sementara waktu saudara. Setelah itu dia delegasikan kepada kita semua. Dia tetap terang itu sampai kita nanti kembali ke Tuhan. Kita nanti kalau ketemu Tuhan di Yerusalem baru, nggak ada matahari. Wahyu mengatakan karena anak domba itu menjadi terangnya. Ya, jadi Yesus selamanya adalah terang, tapi terang untuk dunia. Yesus bilang dia di Yohanes pasal 9, dia katakan hanya sedikit waktu lagi terang
ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Tuhan berbicara tentang dirinya. Ya, Tuhan bilang, waktuku sebagai terang di dunia ini cuma sedikit. Ya, selama aku di dunia ini kamu percaya sama saya ya. Ayat 36 dia ulangi lagi, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi siapakah terang dunia? Yesus terang dunia selama dia hidup di bumi 2000 tahun yang lalu. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan dia bilang tunggu di Yerusalem. Makanya dibilang di situ, kamu harus percaya sama aku nih, ya. Karena saya bilang tunggu di Yerusalem, tunggu. Dan ketika murid-murid taat, mereka tunggu di Yerusalem, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Terang itu, saudara, yang ada pada Yesus. Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong. Maka terang itu, Roh Kudus itu ada pada kita. Jadi Yesus adalah terang dunia, sekarang kita adalah terang dunia. Di seluruh bola dunia ini ada anak-anak yang percaya, dan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Apa artinya nih buat kita, saudara? Yang pertama, ini adalah sebuah tugas yang didelegasikan Tuhan kepada kita. Ini sebuah kehormatan, saudara. Tadinya yang terang dunia itu Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus bilang, kamu terang dunia. Jadi saudara, setiap saudara di sini tidak terkecuali yang sudah percaya sama firman, percaya Tuhan Yesus. Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Ini sebuah tugas yang bukan pilihan kita, ya saudara ya. Dan terang itu tetap dari Tuhan. Jadi kita ini adalah reflektor, cermin, ya. Kenapa saya perlu jelaskan ini, saudara? Kenapa kita perlu menyadari ini, supaya kita tahu bahwa semua perbuatan baik yang nanti dikatakan di ayat 16 itu hanya merefleksikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, saudara. Tidak ada dari diri kita yang bisa kita produce, yang bisa kita produksi sebagai terang. Kita ini hanya reflektor, ya. Jadi cermin yang semakin kita ini bersih, ya, disucikan oleh firman Tuhan, semakin kita merefleksikan firman Tuhan. Di ayat yang lain di Injil Yohanes 15, ya saudara ya, Yesus menyatakan dia adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Kita berbuah selama kita nempel, ya saudara ya. Demikian juga firman sinar, saudara. Kita akan bersinar. Sinar adalah akibat atau dampak dari kita nempel sama Tuhan. Dampak dari kita menyinarkan Tuhan. Jadi kita tidak perlu membuat-buat sinar kita. Maksud saya itu, saudara. Sinar itu akan tampil secara natural, ya. Kita bicara keluarga yang bersinar. Keluarga kita akan bersinar secara natural, tidak perlu kita buat-buat, saudara. Dan itu akan memuliakan nama Tuhan, karena kita hanya merefleksikan terang Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kalimat selanjutnya masih di ayat 14 berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, habis Yesus ngomong kamu terang dunia, Yesus ngomong kota, saudara. Tentunya yang Tuhan maksudkan dengan kota ini adalah kita. Ya, kita anak-anak Tuhan itu Tuhan sengaja tempatkan di atas gunung, di tempat yang terekspos, di tempat yang kelihatan, saudara-saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak untuk disembunyikan. Keluarga kita bukan untuk disembunyikan, saudara. Keluarga kita memang diciptakan Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk diekspos, saudara. Ya, jadi buat saudara-saudara yang mungkin masih mencari pasangan hidup, ya, masih menuju proses berkeluarga, saudara harus sadar keluarga kalian akan diekspos oleh Tuhan. Itu Tuhan bilang kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kita bawa ke konteks keluarga, saudara. Itu sebabnya kalau kita saat ini mungkin belum berkeluarga, masih pacaran, ya, masih mau membentuk keluarga, pastikan
kita siap untuk diekspos. Kita tidak sembunyi-sembunyi, saudara. Kita akan ditampilkan Tuhan menjadi brand ambassador-nya, ya. Sekarang kalau ada merek tertentu yang mau dipromosikan, butuh brand ambassador, ya, butuh duta dari sebuah merek, ya. Biasanya selebriti atau influencer, ya, supaya terkenal, mencari duta kerajaan Allah. Itu kita, saudara. Makanya Tuhan bilang, kamu akan saya display, kamu akan saya taruh di kota, di tempat yang tinggi. Kamu bagaikan kota yang tidak mungkin tersembunyi. Dalam bahasa yang lain, Paulus berkata di 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat yang terbuka, ya, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi saudara, keluarga-keluarga Kristen di tempat ini, ibadah 3:30 sore, keluarga kita ada untuk diekspos Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, keluargaku ya keluargaku, keluargamu, ya, nggak ada urusan, ya. Aku nggak ngurusin keluargamu kok, nggak usah ngurusin keluargaku. Saudara, kita ada untuk diekspos Tuhan, menjadi brand ambassador-nya, menjadi duta, ya, menjadi contoh. Ini loh keluarga yang aku mau, ya, saudara. Jadi jangan biarkan keluarga kita biasa-biasa saja. Tuhan mau keluarga kita bersinar. Amin, saudara. Amin. Kita tidak mau keluarga kita sekedar bertahan. No, kita mau keluarga kita penuh kemenangan, ya. Kita mau keluarga kita bersinar bagi Tuhan, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Oh, Bapak nggak tahu suami saya sih, misalnya, ya. Oh, itu pengkhotbah itu nggak tahu istri saya sih, nggak tahu orang tua saya kayak apa sih, nggak tahu anak saya kayak apa. Memang saya nggak tahu, saudara, ya. Tetapi Tuhan tahu, dan buat Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan bisa mengubah, dan memang Tuhan spesialis mengubah, membuat mujizat dalam keluarga, saudara. Mujizat dalam keluarga. Tidak hanya dari nggak ada jadi ada, dari berkekurangan jadi berkelimpahan, dari ada yang sakit menjadi sembuh. Amin. Itu semua adalah mujizat dari Tuhan. Tapi mujizat yang paling besar, saudara, kalau anggota-anggota keluarga boleh bersinar, boleh dipakai Tuhan bersinar. Ayah bersinar, suami, ibu, istri bersinar, anak-anak bersinar. Itu yang Tuhan mau. Kamu adalah terang yang terletak. Kamu adalah kota yang di atas bukit dan tidak tersembunyi, saudara-saudara. Setelah bicara tentang kota, di ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Habis bicara kota, Tuhan bicara rumah. Kota itu terdiri dari rumah-rumah. Ada banyak rumah. Betul ya, saudara, ya? Banyak rumah, jadi disebut sebuah kota. Jadi ketika Tuhan bicara, kamu adalah kota yang terletak di atas gunung, Tuhan sedang bicara keluarga-keluarga yang Tuhan mau taruh di atas gunung, yang Tuhan memang ciptakan, Tuhan memang letakkan, rencanakan di atas gunung. Itu adalah keluarga-keluarga kita. Dan bicara soal keluarga, Tuhan bicara soal pelita, saudara, ya. Ada sebuah pelita yang menerangi rumah itu. Kalau pelita, ada rumah yang diterangi oleh pelita, rumah satunya diterangi oleh pelita, keluarga A diterangi, keluarga B terang, keluarga C bersinar, maka kota itu menjadi bersinar. Gereja kita bersinar, saudara. Gereja kita kuat apabila ada keluarga-keluarga Kristen yang bersinar, ya. Keluarga pribadi yang kuat membentuk keluarga yang kuat, gereja yang kuat, kota yang kuat, negara yang kuat. Jadi impactnya beruntun, saudara, untuk kita itu bisa bersinar. Saya membaca ayat 15 ini berulang-ulang, saudara. Dan saya mencoba menangkap apa maksud Tuhan dan apa yang Tuhan mau masalahkan. Dan yang saya tangkap kali ini, saudara, yang Tuhan mau angkat di ayat 15 ini bukan masalah pelita menyala atau tidak. Coba saudara perhatikan ayat ini, ya. Yang Tuhan angkat adalah pelita itu ditaruh di mana? Ya.
Ditaruh di mana atau bagaimana keadaannya? Dan ada dua kondisi yang Tuhan angkat di sini. Yang satu, pelita ditaruh di bawah gantang, yang satu di atas kaki Dian. Saya akan tunjukkan gambarnya nanti, saudara. Tetapi percayalah saudara bahwa kita semua adalah kaki Dian. Kita semua adalah pelita yang menyala. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kita. Jangan ragukan saudara, bahwa saudara ada di tempat ini itu karena ada api Tuhan. Ya, ada pelita. Saudara adalah pelita tempat ini. Yang Tuhan masalahkan, yang Tuhan mau bicara kepada kita sore hari ini adalah sebagai pelita. Kita ditaruh di mana? Bagaimana keadaan kita khususnya di dalam rumah tangga, di dalam rumah kita. Mari kita lihat saudara. Ini adalah gantang dan ini adalah kaki Dian. Ya, gantang itu alat ukur saudara untuk mengukur beras ya. Jadi kalau kita sekarang bilangnya beli beras sekilo ya, atau beli beras seliter ya. Zaman dulu orang ngomongnya beli beras segantang ya, setengah gantang. Jadi seperti mug ya, seperti gelas tapi besar, ada pegangannya buat nyerok beras ya, atau biji-bijian satu gantang. Itu gantang ya saudara. Bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari bahan metal, besi. Yang jelas gantang ini tidak tembus cahaya ya. Sehingga ketika Tuhan bilang pelita ditaruh di bawah gantang, pelitanya sih nyala saudara-saudara ya. Mungkin gantangnya nggak terlalu rapet, masih nyala, masih ada oksigen masuk. Tetapi keluarga itu, rumah itu tidak bersinar saudara. Harusnya ditaruh di atas kaki Dian ya. Kaki Dian seperti itu ada cabang bermacam-macam. Contohnya di sini bercabang 7 saudara. Taruh di situ, dan pelita itu zaman dahulu seperti itu saudara, dari bahan tembikar, dikasih sumbu ya, dikasih minyak ya. Minyak dia akan secara natural dia naik ke sumbu itu, dan kalau dikasih api menyala. Jadi inilah yang Tuhan bicara, pelita, gantang, dan kaki Dian. Tadi saya bicara Tuhan tidak mengangkat masalah apakah pelita itu nyala atau tidak, tetapi di mana dia ditaruh. Nah, saya berdoa saudara, saya merenung, saya bergumul tanya sama Tuhan, apakah gantang itu dalam kehidupan rumah tangga kita? Dan Tuhan membawa saya ke 1 Yohanes pasal 1 mulai ayat 5, mari kita baca saudara. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, perhatikan saudara, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan ayat 7 saudara. Jika kita bilang kita hidup dalam terang, kita adalah pelita, seharusnya dikatakan di situ kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Siapakah seorang dengan yang lain ini? Kalau kita bicara dalam konteks keluarga, ya anak kita, ya orang tua kita, suami kita, istri kita. Jadi Tuhan bilang kamu adalah pelita, dan kalau kamu hidup dalam terang, maka kamu beroleh persekutuan dengan istrimu. Ada hubungan yang baik dengan suamimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu. Kita lanjut ke ayat 8 berikutnya saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, habis bicara soal terang, persekutuan, Tuhan bicara ini saudara, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, diulangi lagi nih saudara, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman yang adalah terang, firman-Mu pelita bagi kakiku, menjadi tidak terang kalau kita tidak mengaku dosa. Saya kembali ke konteks keluarga saudara.
Dalam keluarga setiap anggota adalah pelita. Tetapi ada sesuatu yang bisa menutup pelita itu, yaitu gantang. Gantang yang pertama berdasarkan ayat ini saudara adalah nggak mau ngaku salah. Ya, anggota keluarga kita nggak mau disalahin, ya, nggak mau merendahkan diri. Ya, akar dari tidak mau mengaku adalah kesombongan, ego kita. Ya, kalau ada masalah di rumah nggak ada yang mau menyelesaikan, nggak ada yang mau merendahkan diri, duluan minta maaf. Ya, saudara ya. Ayo kalau di rumah siapa yang duluan minta maaf, saudara? Kalau suami istri ada ribut di rumah, ya, siapa yang duluan minta maaf? Ya. Kalau kami ini, saudara, kaum pria ini biasanya sukanya gengsinya tinggi, ya. Itu sudah naturnya kaum pria, tapi itu bukan natur yang baik ya, saudara ya. Kalau saya ngomong gini bukan untuk membenarkan, bukan justifikasi, tetapi kita harus berubah supaya kita tidak ketutupan gantang, saudara ya. Supaya pelita kita nggak ketutupan gantang, ya. Supaya bapak-bapak di sini jadi ganteng, ya, saudara ya. Bukan gantang, ya. Kalau kita mau mengaku salah, ada banyak masalah di rumah kita, saudara. Bisa selesai sesederhana kalau ada yang mau mulai ngomong, ada yang mau menyelesaikan, ada yang mau letakkan gengsinya, ya. Tidak cuma suami istri, saudara, orang tua dengan anak. Masalah gengsi seringkali, ya. Kita punya ego, itu gantang-gantang yang bikin rumah kita nggak bercahaya, nggak bersinar, saudara. Saya bersyukur punya istri yang rendah hati. Dia sayangnya nggak bisa datang hari ini, ada acara lain. Dia selalu kalau ada apa-apa di rumah, dia yang memulai dulu. Ayo kita bicara. Tapi saya juga belajar, saudara ya. Kadang-kadang saya mulai duluan. Ayo kita bicara. Ada yang perlu kita selesaikan. Itu butuh kerendahan hati dan kita harus mau belajar, saudara. Supaya gantang ini tidak menutupi pelita rumah tangga kita. Saya ingin membawa ke dua cerita yang sama sekali berbeda dari ayat yang kita baca. Tapi akan menolong kita melihat bagaimana kuasa dari pengakuan, saudara. Saudara tahu bahwa di dalam Kejadian manusia jatuh dalam dosa. Mereka mengambil buah terlarang itu, Tuhan datang dan pertanyaan Tuhan sederhana, saudara. Adam, apakah engkau makan dari buah yang kularang untuk engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 11. Ini pertanyaan tipe yes, no. Kalau saudara tahu ya, kamu makan nggak? Itu jawabannya cukup yes atau no. Ya, kalau saja Adam bilang yes saat itu, mungkin sejarah manusia berbeda daripada sekarang, saudara. Tapi apa jawaban Adam? Perempuan yang kau tempatkan, dan selanjutnya saudara tahu ya, dengan kata lain, nggak langsung ngaku gitu ya, nggak ngaku. Susah sekali buat kita ini kaum pria ini untuk bisa buang gantang kita, tapi kita mau belajar ya, saudara ya. Jadi Adam tidak mau ngaku, malah dia bilang dia nyalahkan perempuan ini, dan dia bilang yang kau tempatkan, berarti dia setengah nyalahin Tuhan juga ya, saudara ya. Hawa menyalahkan ular dan nggak selesai. Akhirnya saudara tahu bahwa hari itu mereka keluar dari Firdaus. Gambar yang bawah, Yesus disalib bersama dua penjahat. Penjahat yang sebelah kiri bilang, katanya engkau Kristus, selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Gitu ya. Tapi penjahat yang kanan bilang, kamu gak takut ngomong gitu sama Tuhan? Orang ini orang benar. Kita ini layak dapat penghukuman, orang ini tidak layak. Ya, orang ini orang benar. Terus dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, dicatat dalam Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perhatikan kontrasnya, saudara. Adam karena tidak mau mengaku, hari itu juga dia keluar dari Firdaus. Penjahat yang paling jahat, ini hukuman buat orang paling jahat, saudara, disalib. Hari itu mengaku, hari itu juga dia masuk ke Firdaus. Saudara lihat,
power of ngaku, ya, the power of mau merendahkan diri. Demikian juga di keluarga kita, saudara. Ya, mungkin ada keluarga kita merasa, waduh, yang namanya Firdaus tuh jauh banget dari rumah gua gitu ya. Keluarga saya jauh banget dari suasana Firdaus. Saudara, Tuhan menciptakan keluarga kita untuk bisa menikmati Firdaus. Berapapun usia pernikahan saudara, berapapun usia rumah tangga kita, ya, nggak cuma di periode honeymoon, ya, nggak cuma di tahun pertama, nggak cuma di 5 tahun pertama, tapi kemarin saya baru menghadiri 50th anniversary, ya, dari keluarga kami. Ada keluarga dan mereka hidup berbahagia. Saudara-saudara, 50 tahun atau bahkan lebih pernikahan kita seharusnya dalam suasana Firdaus. Dan Tuhan bilang banyak ditentukan apakah kita mau merendahkan diri satu sama lain. Apakah kita mau mengaku, ya, suami-suami, bapak-bapak mau ngaku nggak sama istri, mau nggak merendahkan diri, aku salah. Istri-istri sama, mau nggak ngaku, ya. Orang tua sama, mau nggak ngaku kepada anak, ya. Jangan kita gengsi seakan-akan kita paling benar terus, ya. Saat kita merasa kita benar 100%, kita sudah salah, saudara, ya. Karena kita perlu selalu belajar untuk merendahkan diri, saudara. Jadi mari kita singkirkan gantang yang menutupi pelita kita, yaitu kesombongan, ya. Ditunjukkan dengan nggak mau mengaku, itu membuat kita walaupun pelita hidup dalam kegelapan, saudara. Yang berikutnya, saudara, masih oleh rasul yang sama, di surat yang sama, 1 Yohanes. Yohanes berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ya, dia pelita yang tetap terang. Di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ayat 11, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Tidak heran kalau orang hidup di bawah gantang. Kalau selama saya hidup di bawah gantang, saudara, saya kayak nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan di sini ini adalah gantang yang kedua, namanya kebencian, saudara. Sebelum kita membenci orang lain, seperti dikatakan di sini, barang siapa membenci saudaranya, barang siapa mengasihi saudaranya, kita akan mengasihi atau kita akan membenci anggota keluarga kita terlebih dahulu. Saudara, pilihlah untuk mengasihi anggota keluarga saudara. Sebab kebencian itu bagaikan gantang yang membuat kita, walaupun ada firman Tuhan, ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, bahkan kita merasa dekat sama Tuhan, ya, kita rajin beribadah, kita bagaikan pelita yang merasa menyala, tapi ada sesuatu yang menutupi kita. Yang pertama tadi, tidak mau ngaku salah. Yang kedua, kebencian. Mungkin saudara bilang, aku gak benci kok sama keluargaku, cuman ya memang udah gak sayang kayak dulu lagi sih, ya. Betul ya saudara, banyak ini terjadi, saudara. Dan bahayanya ini seringkali kita anggap biasa. Ya udah biasa, kita udah menikah lama, ya, kita sudah berkeluarga lama, sudah gak kayak dulu lagi. Saudara, saya tidak merasa itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita di Firdaus terus menerus, saudara, sampai Tuhan memanggil salah satu daripada kita, saudara. Tuhan mau kita terus hidup dalam kasih sayang Tuhan. Dan untuk itu kita seringkali perlu belajar, saudara, ya. Karena masalah dalam rumah tangga seringkali gini ya, saudara. Aku tuh sebetulnya sayang sama kamu, tapi kamu gak ngerti kalau aku sayang, ya. Atau papa, mama, aku tuh sebetulnya sayang sama kalian, tapi kalian gak ngerti sayangku, ya. Atau sama anak, ya, aku tuh sayang sama kamu, kamu seperti gak ngerti sih. Nah, ini masalah bahasa kasih, saudara, ya. Seringkali bahasa kasih kita berbeda-beda. Saya kasih contoh aja, saudara. Saudara, by the way, nah ini sebabnya kita perlu belajar, saudara. Kita belajar firman Tuhan, kita banyak berdoa, itu semua bagus. Tetapi
Tuhan juga mengajarkan kita belajar dari mengamati, ya, belajar dari kehidupan. Ada banyak alat yang bisa Tuhan pakai untuk kita belajar, saudara-saudara. Salah satunya bisa belajar love language, ya, saudara bisa googling, ya, bisa lihat ternyata ada beberapa love language, bahasa kasih. Contohnya gini, saudara. Saya tuh dibesarkan, mama saya suka meluk saya, saudara. Ya, saya anak yang sering dipeluk, dan mungkin itu membuat saya mengekspresikan sayang saya dengan memeluk. Nah, istri saya, saudara, nggak suka dipeluk, ya, dia risih kalau dipeluk. Sehingga saya bilang, saya mikir gini, kayaknya dulu pacaran jangankan dipeluk, ya, senggolan aja udah kesetrum-setrum gitu ya, saudara, ya. Sekarang dia kok risih, dia sudah nggak sayang saya, ya, saudara, ya. Padahal kalau kita mau belajar, kita bisa tahu, oh ternyata memang dia latar belakangnya tidak sering dipeluk. Bahasa kasihnya bukan dipeluk. Bahasa kasihnya setelah kita sama-sama belajar, gift, saudara. Gift, bukan minta diamond, bukan minta rumah, minta mobil. Giftnya itu, pemberiannya itu dibeliin yang dia suka, ya. Kalau kue dia suka pastry ayam, ya, yang asin, jangan yang manis, ya. Kalau bubur, dia suka bubur, ya, nggak pakai pocai, nggak pakai daun bawang. Itu detil-detil gitu, saudara. Kalau kita bisa kasih yang persis, itu bahasa kasih buat dia. Dia suka bakpao, saudara, ya. Dia suka kue tiaw. Istri saya kalau makan nasi sedikit, tapi kalau kue tiaw sak tapruk entek, saudara, ya. Satu porsi full habis, saudara. Saudara, bahasa-bahasa kasih kita perlu belajar, ya. Itu sebabnya ada seminar pasutri. Itu sebabnya ada buku-buku, ya, yang ditulis. Carilah tentunya buku yang ditulis oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Orang-orang Kristen yang memang terbukti pernikahannya berjalan dengan baik. Kita perlu belajar, saudara, supaya kita bisa mengerti bahasa kasih dari pasangan kita. Jangan sampai kita puluhan tahun, saudara, walah kamu tuh sukanya bakpao toh, nggak ngomong gitu, ya. Lah yang satu bilang kamu nggak nanya gitu, ya. Masalahnya cuman nggak komunikasi. Makanya kita ngomong, saudara, ya. Kasih waktu, tanya sama anakmu, pelajari anakmu tuh sukanya apa, ya. Oh, by the way, saudara, kalau ditanya belum tentu bisa jawab. Kamu maunya apa sih, mah? Gitu, ya. Nggak mau dipeluk, maunya sukanya apa sih, ya. Belum tentu bisa jawab, saudara. Seringkali kita juga nggak tahu apa yang kita suka. Nah, kita butuh alat bantu. Tadi saya bilang, ya, Tuhan bisa pakai ilmu pengetahuan, psikologi, dan lain sebagainya untuk membantu kita bisa mengenali diri kita sendiri dan pasangan kita. Mengenali pria itu kayak apa, perempuan itu kayak apa. Nah, baru dari situ kita sama-sama. Kami di rumah tes sebentar, saudara, pakai HP. Ayo, kita semua tes yuk love language. Walah kamu tuh sukanya gitu toh. Pantesan selama ini tak giniin kamu nggak merasa apa-apa gitu, ya. Tetapi kita bisa tahu, itu contoh kecil, saudara. Love language. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita bisa membuat suasana rumah kita seperti Firdaus sehingga bercahaya, saudara. Gantang-gantangnya kita singkirkan, saudara. Amin, saudara. Mau belajar, saudara? Nanti kalau gereja kita ngadakan seminar pasutri, mau ikut, saudara? Harus ikut, ya, saudara, ya. Kalau suruh bayar gimana, saudara? Mau bayar? Makin mahal, makin cepetan daftar, saudara. Kalau mahal berarti panitianya siapin acara bagus, ya, saudara, ya. Saya punya teman, di gereja yang lain, saudara. Kalau gereja itu ngadain seminar pasutri, hari itu juga atau besoknya, tiketnya habis, saudara. Mereka sistem tiket, ya, nggak dibuka gitu aja. Mereka tahu akan membludak. Kita akan mengadakan seminar pasutri, besok akan dibuka tiketing. Waduh, langsung habis semua. Saya bisa datang karena teman saya sudah saya titipin pesan, kalau ada langsung beliin, ya, saudara. Karena saya tahu pernikahan saya perlu selalu diservis, perlu selalu di maintenance, saudara-saudara, ya. Jangan cuma AC di rumah saudara yang diservis, saudara-saudara, ya. Jangan cuma oli mobil, oli motor yang diganti, saudara. Pernikahan kita perlu di maintenance di dalam kasih Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, ya, saudara, dan pengenalan satu sama yang lain. Saya lanjut karena waktu kita, saudara.
Ayat 15 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, itu tadi kita sudah bahas, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi Tuhan bilang, kamu adalah pelita, setiap saudara adalah pelita, masalahnya ditaruh di mana? Jangan ditutupi, taruhlah di kaki dianmu. Ya, mama-mama, ibu-ibu, ya, istri-istri ditaruh di kaki dian seorang istri, suami ditaruh di kaki dian seorang suami sebagai kepala, anak di kaki dian anak, orang tua, dan selanjutnya, ya. Efesus pasal 5 berkata, hai istri, tunduklah, bukan tanduklah saudara, ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala. Nah, ini bicara posisi lagi saudara, ya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Bagaimana dengan suami? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saya berhenti sejenak di situ, saudara. Yesus menyucikan gereja dengan darahnya. Suami, gimana suami, saudara? Suami menguduskan istrinya gimana, saudara? Menguduskan buat suami, buat kita bapak-bapak sekarang, menguduskan juga bisa berarti mengkhususkan, ya. Segala sesuatu yang dikuduskan itu artinya dikhususkan. Kuduskan hari Sabat artinya khususkan hari Sabat. Kuduskan istrimu artinya khususkan istrimu. Dalam bahasa yang lain, saya pinjam istilah Bapak Pendeta Keith Sorbo. Beliau bilang, make your wife special. Ya, khusus itu spesial. Bapak-bapak, buatlah istrimu merasa spesial, ya, merasa spesial. Anak-anak, buatlah mamahmu merasa spesial. Itu kita menguduskannya. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu, hai suami-suami, ya. Bagaimanapun istrimu mungkin sudah berubah bentuknya, saudara, tetap kasihilah istrimu sebagaimana seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah hormati, atau dikatakan di ayat sebelumnya, tunduklah kepada suamimu. Bagaimana dengan anak-anak? Hai anak-anak, ini kaki dianmu. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah janji, ini adalah bagian dari 10 perintah Allah yang langsung dikasih janji. Saudara baca 10 perintah Allah yang langsung disertai janji cuma ini, saudara. Yang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menginginkan ini. Tapi untuk hormati orang tuamu, langsung Tuhan kasih janji, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah. Dalam terjemahan lain, jangan bikin anakmu sakit hati, ya, di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi saudara, kita perlu belajar dengan terus berubahnya zaman ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Saya bersyukur tadi siang, ya, di Remaja Daniel, ya, Kak Marta ada satu seminar yang bagus sekali. Ya, kita perlu terus belajar dan parenting, ya. Dan kita bawa anak-anak kita sekolah minggu, dan kita juga belajar bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Slide saya yang terakhir, ayat 16 berkata demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika gantang-gantang kita sudah dibuang, otomatis keluarga kita akan bersinar, saudara. Kota yang di atas bukit itu semakin kelihatan di dunia yang gelap ini, karena bersinar, saudara-saudara, ya. Bukan karena kita ngotot mau mengusahakan sesuatu, ya. Buat apa saya berusaha pura-pura baik, pura-pura sabar, pura-pura jadi orang lucu di gereja, ya saudara, ya. So everybody loves Gamal di gereja misalnya, saudara-saudara, tapi di rumah istri saya pasang tulisan, awas suami galak, gitu, ya. Anak-anak saya pasang, awas bokap gua galak. Buat apa, saudara? Lebih baik kita bereskan. Saya tidak
bermaksud bahwa keluarga kita harus sempurna dulu baru kita bisa bersinar. No. Tapi ada bagian yang perlu kita lakukan. Dan kalau firman Tuhan mengingatkan pada sore hari ini, jangan ditunda. Hari ini kita bisa masuk dalam firdaus yang Tuhan kehendaki buat keluarga kita, saudara. Dan apa yang kita lakukan akan memuliakan. Terang itu udah pasti akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Karena bukan keluar dari kemunafikan kita atau sesuatu yang kita buat-buat. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Apabila saudara merasa keluarga saya kayaknya kok jauh ya dari standar yang Tuhan katakan pada sore hari ini. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan berfirman. Dan firman yang di Kejadian pasal 1 berkata, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Bisa berlaku juga atas kita. Jangan berhenti berharap, saudara. Jangan berhenti, jangan puas dengan keluarga kita yang adem ayem, saudara-saudara. Kita mau jadi keluarga yang bersinar. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kalau Engkau berbicara, Tuhan, sesuatu terjadi, Tuhan. Kalau Engkau mengingatkan kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau ingin keluarga kami bersinar, Tuhan. Enggak sekedar bertahan dalam adem, dalam dinginnya kasih dunia ini, dalam gelapnya dunia ini, Tuhan. Engkau menginginkan keluarga kami bersinar, di-display, di-expose, dipajang, ditunjukkan di gunung yang tinggi, yang tidak tersembunyi, yang orang bisa lihat, untuk kemuliaan-Mu, Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Tolong kami, Tuhan. Bapak-bapak ini, suami-suami yang egonya tinggi, tolong kami, Tuhan. Kami mau merendahkan diri. Tolong kami, Tuhan, ibu-ibu yang suka salah mengerti, yang suka salah merasa, yang sering tidak tunduk kepada suami. Kami mau belajar, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, sebagai anak-anak bisa menghormati orang tua kami. Tolong kami, Tuhan, sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kami dalam jalan yang Engkau kehendaki dan tidak menyakiti hati mereka. Bisa membuat mereka bangga, bertumbuh dalam talenta yang Kau berikan kepada mereka. Roh Kudus, biar Engkau sendiri berbicara pada kami lebih jauh, lebih dalam daripada yang bahasa manusia bisa sampaikan. Sekeluarnya kami dari ruangan ini, Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kami. Engkau kuatkan kami, berikan kami keyakinan untuk mengambil satu tindakan praktek yang nyata dalam keluarga kami. Kami mau keluarga kami seperti dalam suasana firdaus yang Kau rencanakan, memang Kau inginkan terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih, Tuhan. Firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan menolong kami, membuat semua ini menjadi satu kenyataan dan bukan teori, Tuhan. Kami menjadi keluarga di CWS, di ibadah 3:30 yang bersinar bagi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya Engkau mendengar, sebab ini adalah kehendak-Mu. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.